Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa li'alimil ukhra alamatun tara la yatlubud dunya bi'ilmin masaila. Walidzaka ayatun takunu katsirah alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Ini masuk ke bagian orang alim atau ulama al-akhirah. Sebelumnya kita membahas tentang pelajar atau penuntut ilmu yang kalau syarat itu tidak terpenuhi jadi celaka. Jadi ulama yang tidak benar. Sudah kita bahas di beberapa bait sebelumnya. Dan ini masalah tentang orang alim ya. Wali alimil ukhra, dan bagi orang alim akhirat. Ini seperti juga penjelasan Imam Al-Ghazali di Ihya. Ada ulama'ud dunya, ada ulama'ul akhirah. Ulama'ud dunya itu ulama usu, ulama yang buruk. Jadi ini ulama akhirat, alamatun taro, ada tanda-tandanya yang engkau bisa lihat, ini kelihatan. Yang pertama, la yatlubud dunya bi'ilmin masaila. Maknanya adalah la yatlubud dunya bi'ilmihi, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ilmunya tidak digunakan untuk mencari dunia. Apa maksudnya? Ya bahwasanya niat, tujuan, motivasi, apa yang mendorong dia untuk melakukan amal-amal, mengamalkan ilmunya itu bukan karena mengharap dunia, amplop, mengharap harta, mengharap dunia itu bisa kedudukan, jabatan. Bukan begitu. Karena kalau mengharap dunia nanti ilmu bisa jadi tidak berani dia sampaikan. Tahu aja itu haram. Tapi banyak masyarakat ketujuh, banyak orang senang menurut ilmu dia yang dia ketahui dan dia yakini itu haram, tidak boleh. Tetapi akhirnya dia tidak mau menyampaikan itu. Khawatir ditinggal masyarakat. Bisa begitu. Makanya ada kata Dr. Muhammad Asy-Syibai, man nazala bi ardin tafashsha fihi zina summa khataba an hurmatir riba faqad khana. Siapa yang dia datang ke satu tempat yang di situ tersebar luas perzinaan, tapi dia memilih menyampaikan tentang haramnya riba, padahal di situ kadang-kadang melakukan riba tapi berzina ketujuh, faqad khana, maka dia telah khianat terhadap ilmunya, khianat terhadap Allah dan juga Rasulnya. Masyarakat sebetulnya perlu dijelasin perzinaan itu haram, tapi dia tidak mau jelasin itu. Kenapa bisa begitu? Khawatir kadang dikatujui. Ini ulama usuk kadang begitu. Atau sebaliknya, di situ banyak riba, perzinaan tidak banyak, tapi dia milih sampaikan zina aja supaya kada benturan dengan masyarakat. Karena apa? Kalau itu berarti mikir apa? Mikir dunia kan? Mikir dunia itu supaya disenangi orang, supaya dapat harta dan sebagainya. Jadi tanda ulama akhirat pertama, dia tidak mencari dunia dengan ilmunya, baik dunia itu berupa harta, berupa jabatan, pangkat, kedudukan, atau sekedar suara. Kalau musim pemilu kan suara ya loh Pak. Kayak apa? Supaya orang mencucuk kita. Maka tidak begitu. Ulama-ulama dulu itu bahkan mereka rela dipenjara, menyatakan yang benar, yang diyakini. Kayak misalnya Imam Ahmad, beliau ditanya itu, Quran itu makhlukkah? Bukan. Ini beliau fahami, ini kan beda ini Mu'tazilah dengan Jabariyah, dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, Al-Quran itu ya kalamullah. Kalamullah itu ya bagian dari sifat Allah, dia bukan makhluk. Sementara Mu'tazilah yang berkuasa saat itu mengatakan Al-Quran ini makhluk. Yang tidak sesuai bisa dipenjara. Termasuk Imam Ahmad itu. Beliau rela dipenjara. Dipenjara ditanya oleh temannya. Sebagian ulama itu memilih untuk melakukan tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kalimat bersayap. Apa? Mahalabio. Bahasa kitanya mahalabio ya lah. Kayak Imam Asy-Syafi'i ditanya. Sama ditanya itu para ulama itu. Mana yang sesuai dengan kehendak penguasa, selamat. Nggak ada sesuai, ditangkap. Kalau Imam Asy-Syafi'i memilih cara yang selamat beliau. Ditanya, apakah menurut engkau Al-Quran itu makhluk? Imam Asy-Syafi'i pura-pura tidak dengar, kemudian bertanya, yang engkau maksud aku? Iya, kata yang nanya. Kata Imam Asy-Syafi'i, makhluk. Karena yang engkau maksud aku, yang makhluk jawaban Imam Asy-Syafi'i itu yang kedua, yakni yang makhluk itu aku. Aku ini makhluk. Jadi pertanyaannya,
Al-Quran itu makhluk atau bukan. Jadi yang ditanya, ya engkau maksud aku? Iya, kata yang lainnya, makhluk, aku makhluk kan. Ada ulama lain ditanya begitu juga. Dia jawab, sesungguhnya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini semua makhluk. Ini semua ayat, ini 4 jarinya ini makhluk. Bisa selamat begitu. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal sebetulnya kalau sanggup sampaikan kebenaran walaupun sulit ya. Tapi kalau mau begitu ya tidak salah sebetulnya, tidak salah. Itu apa? Untuk dunia, sehingga tidak mau menyampaikan ilmu. Makanya orang ketika mengetahui sesuatu, amanahnya ya memang berat, karena amanah ilmu itu disampaikan. Orang suka apa tidak, sampaikan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dimusuhin di Mekah, dimusuhin kan? Karena orang ketujuh menyembah berhala, Sidin sampaikan tidak boleh. Jadi kalau masyarakatnya seperti itu, tidak kemudian cari aman, akhirnya tidak dibahas bahasanya nyembah patung tidak boleh. Ini tentunya dalam penyampaian ya perlu cara-cara yang baik, ya, perlu cara-cara yang baik. Dan Rasulullah itu sudah caranya paling bagus. Tetapi yang namanya orang tetap aja tidak senang, ya tidak senang. Ini ciri pertama, yang difikirin, dicari bukan dunia. Jadi Al-Quran surah Yasin kan apa dikatakan? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum yahtadun. Sudah kita bahas dulu satu tafsir surah Yasin. Kata siapa itu? Habib An-Najjar. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak minta upah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Atau para rasul yang lain mengatakan, in ajriya illa 'ala Allah, upahku itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ciri. Ini bukan berarti para ulama itu tidak boleh ngajar digaji. Bukan berarti begitu. Bahkan pada masa Khalifah Umar itu mereka digaji tiap bulan itu 15 dirham. Ya, orang-orang yang ngajari. Tetapi yang tidak boleh di sini maksudnya hati ini. Hati ini yang diunting, yang dipikirkan itu duit semata. Tapi bekerja boleh. Bahkan mengajarkan Al-Quran dapat bayaran tidak apa-apa. Tapi bukan itu yang dicari. Sudah kita bahas di bagian awal tentang niat. Ya. Ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, melakukan perjalanan dengan sahabat yang lain. Kemalaman minta ke satu suku untuk minta menginap di sana. Ikut nginap. Ternyata tidak boleh. Tidak diizinin. Kemudian oleh sahabat Rasul nih, Abu Sa'id Al-Khudri ini, rupanya pas kebetulan kepala suku di situ disengat binatang berbisa. Kemudian minta cari orang yang ngobatin. Nah, ditanya ya bubuan Abu Sa'id ini, apakah kalian bisa ngobatin? Bisakah menjampi? Kalau bahari cari obat itu tidak cari ke apotek. Cari obatnya siapa yang bisa nyuwuk itu apa? Tabib atau bisa, kalau di Jawa biasanya diludahin. Ditiup paling tidak begitu. Kalau Imam Ali itu pernah pada masa perang Khaybar itu pas sakit mata oleh Rasulullah, diludahin Rasul. Kemudian atas izin Allah sembuh. Nah ini orang-orang suku mencari siapa yang bisa menjampi masih mantra-mantra itu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami tidak mau, kami bisa. Tapi kami tidak mau kalau tidak diopain. Ya. Tadi ini meniwas ini, tadi menerima kita sebagai tamu aja tidak mau. Jadi boleh begitu. Terus akhirnya deal. Ya diopain 30 ekor kambing, sembuh itu. Bacakan Al-Fatihah. Jadi kada gampangan upahnya 30 kambing. Sahabat yang lain ini jangan kita sembelih, jangan kita pakai sebelum kita tanyakan pada Rasul. Sampai ke Madinah, Rasulullah nanya, kau bacakan apa? Kata Abu Sa'id, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kata Nabi, ya Al-Fatihah itu ayatul ruqyah, suratul ruqyah, surah untuk menjampi. Al-Fatihah ya. Jadi pian sakit atau apa, Al-Fatihah baca, tidak apa-apa. Niatkan untuk berobat dengan keyakinan. Di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Fahami maknanya, dibaca, insya Allah Allah jadikan
salah satu khasiatnya untuk obat. Karena itu doa ya tergantung, terserah Allah Ta'ala. Mau disembuhkan sembuh, mau ditunda nanti ya nanti. Kan tergantung, namanya doa. Kalau yang baca itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, orang yang alim, yang dia dalam rangka dakwah juga, Allah beri kesembuhan. Yang berdoa yang lain belum tentu. Yang membacakan yang lain belum tentu. Belum tentu cepat. Jadi ngambil upah itu tidak masalah, walaupun itu tidak boleh ada sebagai niat utama. Akhirnya kalau kada diupahi kada hakun. Nah itu jadi masalah. Ini ciri pertama. Walidzaka ayatun takunu katsirah. Dan untuk yang demikian itu banyak tanda-tanda ya. Allah yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Yang kedua tandanya adalah hendaklah dia itu tidak menyelisihi perkataannya dengan perbuatannya. Antara yang diucapkan dengan yang digawe ini kadang bertentangan, bertolak belakang. Jangan korupsi ya. Sekalinya ini paling pendahuluan korupsi. Kita berantas korupsi. Sekalinya ya bubuhannya korupsi disembunyikannya. Sampai sekarang kada ketemu misalnya. Nah itu masuk dalam kategori perkataan dengan perbuatan beda. Pointer ngomong jelasin, tapi inya seorang yang paling duluan untuk melanggar itu. Ini sudah kita bahas ya, ini terkait dengan perkara yang wajib dan yang haram. Harusnya dia tidak langgar. Kalau perkara sunnah, perkara makruh dan sebagainya itu tidak menjadi ukuran, Jadi jelasin hukum poligami misalnya bebini dua, inya kada wani bebini dua, kada apa-apa. Jangan dicela, ini bisa jelasin aja, praktek ndak. Wa yakuna bil ma'muri awwala amilin, dan dia dengan apa yang dia perintahkan dia menjadi orang yang pertama melakukannya. Bagusnya perkara sunnah pun demikian. Menyampaikan sesuatu, dia yang lakukan pertama kali. Ada Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang ngeluh ya, orang miskin. Dia tidak nyampaikan di masjid tentang bagaimana memotivasi orang untuk bersedekah, bebasin budak misalnya. Tetapi setelah beberapa waktu beliau sampaikan itu. Ditanya, kenapa? Baru sekarang. Kata beliau, aku mau melakukan dulu. Tidak punya duit dulunya, sehingga tidak sampaikan. Setelah beliau lakukan, baru beliau sampaikan itu. Ini bentuk bentuk yang utama begitu. Jadi gawe dulu. Kalau itu perkara yang bagus, meskipun sunnah, kerjakan. Baru disampaikan. Tapi kalaupun tidak sanggup mengerjakan, tidak apa-apa sebetulnya untuk menyampaikan itu. Karena ada uzur. Tidak apa-apa, sampaikan aja. Termasuk kewajiban. Belum bisa melakukan, tetap tidak terlarang untuk menyampaikannya. Ada satu kitab membahas orang yang sedang biasa mabuk, itu tetap punya kewajiban untuk mengingkari teman-temannya yang mabuk. Itu dari sisi kewajiban. Tapi larangan ini sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah bagi orang yang berbicara apa yang tidak dilakukan. Itu tercelanya itu dia tidak melakukan kewajiban. Tercelanya bukan karena dia menyampaikan kewajiban. Nyuruh orang sholat, inya seorang kada sholat. Yang tercelanya karena tidak sholat, bukan karena nyuruh orang sholat. Bisa disimak di banyak kitab tafsir begitu menafsiri ayat ini. Bukan berarti tidak boleh nyuruh, bukan berarti begitu. Tapi yang dicela besar sekali kemurkaan Allah. Kenapa kada sholat? Padahal nyuruh sholat. Jadi tidak boleh begitu. Dalam hati kalau kita sampaikan, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikan kami ini kekuatan untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Insya Allah dengan menyampaikan itu Allah bantu, mudah melakukan apa yang disampaikan itu. Jadi awwala amilin,
bil ma'muri awwala amilin. Kemudian wa anil ladzi yanha tajtanibu awwala atau tajannaba awwala. Ada dua versi di situ ya. Dan dari yang dia larang, dia menjadi orang pertama yang menjauhinya. Jadi kalau dia menyuruh, dia pertama yang melakukan. Dia melarang, dia pertama yang menjauhi. Wa yakuna mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin, dan dia itu orang yang perhatian terhadap ilmu, arghaba fi ta'ah, senang di dalam ketaatan. Ini ciri ulama akhirat yang keberapa tadi? Pertama, tidak mencari dunia dengan ilmunya, kemudian omongan dengan perbuatan itu cocok. Omongan dan perbuatan cocok. Kalau dia nyuruh, dia yang menggawe awal kali, dia melarang, dia yang awal kali untuk menjauhi, yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga, senang memperhatikan ketaatan, senang memperhatikan ilmu. Jadi ulama akhirah ini ya dia senang belajar, mutolaah, ngaji. Sebagaimana kita pernah membaca sejarahnya Abdullah bin Mubarak, sampai wafat beliau itu tetap belajar. Ila mata tatlubal ilm, ditanya begitu, sampai kapan engkau itu menuntut ilmu? Kata beliau, hattal mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Jadi banyak para ulama begitu. Imam Abu Ja'far ya, At-Tabari, sampai sakit keras beliau minta pena dan kertas. Ditanya oleh muridnya, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih mau mencatat ilmu? Kata beliau, tidak sepantasnya orang itu hidup meninggalkan menuntut ilmu. Tidak sepantasnya. Layam bagi. Artinya posisi apapun kita ini mesti ada, niatkan, luangkan waktu kita untuk belajar. Apalagi ini orang alim mestinya belajar. Mutolaah. Ada kenal guru ini, guru Kusasi, dulu guru di Al-Falah, kemudian bikin pesantren Nurul Ma'ad. Kebetulan menantunya teman kita, cerita ketika bahas kitab Ihya. Saat sakit beliau itu minta dibacakan oleh menantunya ini kitab Ihya. Padahal beliau yang ngajari menantunya, tapi sakit minta bacakan, menantunya bacakan kitab. Ingin apa? Kalau meninggal itu dalam kondisi nuntut ilmu, meskipun diulang, meskipun sudah tahu, tidak apa-apa. Luangkan waktu untuk ngaji dan ngaji. Supaya apa? Kita punya sifat perhatian terhadap ilmu. Arghaba fi ta'atin, sangat senang untuk melakukan ketaatan. Jadi bukan terpaksa. Taat itu ya disenangi. Salat senang, ibadah senang, zikir senang. Sebagaimana kita berupaya seperti senangnya Rasul. Kepada Bilal ketika kecapean beliau katakan, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan sholat. Yakni apa? Sholat itu seperti senangnya istirahat. Sholat itu seperti ya sesuatu yang kita tunggu-tunggu, bukan kemudian sholat lagi capek. Enggak, Rasul itu menunggu itu, senang. Jadi sifat ulama akhirat itu begitu, ngaji itu senang. Nah kalau kita masih belum, ya kita coba dalam hati ini supaya kita munculkan. Loh, kita hidup ini kalau mati minta dikembalikan hidup untuk beramal soleh. Arji apa di Al-Quran itu, wa qala rabbirji'un. Mereka katakan ketika sudah mati itu, rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ini ke dunia, la'alli a'malu sholihah, agar aku bisa beramal soleh. Jadi hidup ini berharga kalau apa? Kalau bisa beramal soleh. Orang sudah mati aja minta dikembalikan agar bisa beramal soleh. Lah kita ini masih dikasih hidup oleh Allah Ta'ala. Nahin anid dunya ijtala, yang berikutnya melarang dari memandang dunia. Maksudnya tadi perhatian betul kepada dunia sehingga bisa amanah ilmu dia tinggalkan, haram dia tabrak dan seterusnya. Baik, mungkin ini beberapa bait, nanti insyaallah kita sambung kalau ada kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah
اللهم اجعل جامعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.